Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami berikan Santo Yakobus, seorang rasul yang menjadi martir, yang menjadi rasul Yesus, yang melihat Yesus, mengalami Yesus, dan berani mengorbankan dirinya demi Kristus. Tentu kami untuk berani mengorbankan hidup kami untuk melayani orang lain. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara, setiap kali kita merayakan rasul, apa yang ada dalam kepala kita? Apa yang ada dalam hati kita? Apa yang ada dalam perasaan kita? Saudara, penting sekali para rasul ini. Karena ia menjadi fondasi, menjadi akar. Yang para rasul yang melihat Yesus, mengalami Yesus, merasakan Yesus. Bahkan di antara mereka ada yang menulis Injil, menulis surat. Bagaimana Yesus yang kita ketahui sebagai anak Allah, putra Allah, mewartakan kabar Kristus. Tidak hanya mewartakan, membangkitkan orang mati, melakukan tindakan-tindakan yang seperti tindakan Allah semua. Nah, itu nih, kita tahu tentang Yesus itu justru dari para rasul. Dan itulah Yesus, para rasul menjadi fondasi. Ya. Dan ini dilanjutkan terus-menerus ya, dalam diri para uskup. Di bawah Petrus, di bawah Paulus. Ini pula menjadi otoritas yang menentukan kepada kita bagaimana kita harus hidup. Jadi menurut saya, apa yang penting, hiduplah sesuai dengan ajaran Yesus seperti dikatakan oleh para rasul. Dengarkan para uskup, paus, para imam. Dan ini sudah berlangsung ribuan tahun. Tanpa meskipun di dalam perjalanan ada ketidakberesan, ada dosa, ada kelemahan, ada kerapuhan. Tapi Tuhan terus mendampingi. Aku mendampingimu. Dan tidak ada satu kuasa manapun, bahkan dari neraka manapun, yang akan menghancurkan gereja Katolik yang kudus, yang satu, apostolik, yang suci. Seperti Santa Teresa bilang, I am a daughter of the church. Saya putri gereja. Maka gereja merupakan suatu manifestasi, ya, manifestasi sakramen dari Kristus. Tanda yang kelihatan di mana Kristus bekerja di dalam sejarah keselamatan. Dari dulu hingga sekarang. Lepas dari kemanusiaan, keberdosaan kita manusia. Tapi Kristus tetap berjalan mendampingi, menuntun. Ya. Jadi itulah yang harus menjadi pegangan kita, saudaraku terkasih. Maka taat kepada Kristus di dalam gereja Katolik yang kudus. Menjadi putra-putri gereja. Seperti Santa Teresa dari Avila. Gerejalah yang menjadi sakramen, tanda yang membawa rahmat Kristus dalam 7 sakramen, dalam sakramentali. Dan itulah yang menyebabkan, kalau mau jujur dikatakan, kenapa iblis tidak suka dengan gereja Katolik? Karena dia adalah berasal dari Yesus, fondasi di dalam Kristus. Dan gereja Katolik, para imam, ya, uskup, diberi wewenang untuk menghancurkan kuasa gelap. Maka pelan-pelan iblis menyerang gereja, menyerang manusia yang lemah berdosa ini. Tidak perlu takut, sakramen-sakramen, Anda bayangkan ketika Romo memerciki air suci, iblis itu kena panas tubuh darahnya. Jadi sekali lagi mari kita setia kepada gereja yang satu, kudus, Katolik, apostolik. Satu pembaptisan. Jadi apa yang dilakukan oleh para imam dalam Ekaristi, dalam semua sakramen itu sungguh-sungguh berkesan, berkena pada kita semua. Berbahagialah, banggalah menjadi orang Katolik. Hiduplah menjadi orang Katolik dengan sungguh-sungguh, dan Anda juga akan mengalami kemurnian, kekudusan. Kita semua. Ya.
Dengan pegangan ini membuat kita tetap terus berjalan, terus yakin. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka kita semua akan mengalami kedamaian, ketentraman, kesucian, dan kekudusan. Bersama Bunda Maria, bersama Santo Yosef, bersama para kudus. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam diri Santo Yakobus Rasul, yang memberikan hidupnya total dirinya dan mengikuti Yesus. Dan itulah juga yang kita mengikuti Yesus sampai sekarang. Terus seterusnya. Berkat Tuhan dan Roh Kudus melimpah dalam diri Anda semua. Bapa,